Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Masih inget ya zaman-zaman gabut main Omegle? Ya, niatnya tuh mau cari temen ngobrol, malah dapet jump scare, ketemu orang aneh ataupun tiba-tiba di skip kan? What? There's no. Nah, kalian sadar gak sih kalau website legendaris ini sekarang tuh udah resmi mati suri loh? Bulan November 2023 kemarin, Omegle resmi ditutup permanen setelah 14 tahun beroperasi. Website ini aslinya diciptakan pada tahun 2009 sama cowok berumur 18 tahun yang bernama Leif K. Brooks dari kamar rumah orang tuanya. Niat awalnya sih polos, tapi lama-lama Omegle malah berubah jadi sarang para predator. Ya, seriusan, saking parahnya, Leif sendiri akhirnya nyerah dan merasa bersalah banget sampai-sampai ngeluarin statement kalau jalanin website ini udah merusak dia secara finansial dan juga mental. Nah, masalahnya yang paling seram dari Omegle itu bukan cuma soal ketemu orang mesum aja ya guys, tapi soal privasi. Kalian sadar nggak kalau main Omegle itu sama aja nih kayak ngasih alamat rumah kalian ke orang asing? Beneran loh, Omegle itu pakai sistem peer-to-peer yang bikin alamat IP handphone ataupun laptop kalian tuh otomatis telanjang bulat alias bocor ke lawan bicara. Makanya gampang banget buat orang jahat atau YouTuber usil untuk melacak lokasi persis kalian cuma modal copy-paste IP doang. Yo, what's up, man? Nothing much. How's the weather in Florida? What, you have my IP or something? Maybe? Well, yo, it's not that bad. It's kind of cloudy, but what's it like over at tree? Yo, what? Bahkan saking rentannya nih, ada extension Chrome khusus untuk melacak lokasi pengguna Omegle yang dipakai ratusan ribu orang loh. Jadi ada bersyukurnya juga ya guys, website ini tuh udah ditutup karena bahayanya ya emang sengeri itu. Lagian kalian pikir chatting bareng orang asing di Omegle itu 100% rahasia karena anonim? Wake up guys, ternyata selama ini obrolan kalian tuh bisa diintip orang sedunia loh. Di tahun 2016 kemarin aja ada pakar cyber security bernama Indrajit Buyan yang membongkar aib keamanan Omegle. Nah, nyatanya website ini tuh diam-diam menyimpan riwayat chat kalian di database yang keamanannya tuh super ampas. Cuma modal script coding simple, siapa aja nih bisa mendownload history obrolan itu loh. Bayangin betapa fatalnya kalau kalian tuh pernah polos ngasih nomor handphone ataupun ID apapun deh di situ. Jadi nggak berhenti di situ juga ya. Horornya Omegle ini pun menembus ke fitur video call. Sistem mereka itu gampang banget disadap, sampai-sampai nih orang ketiga bisa masuk secara kasat mata ya teman-teman. Banyak YouTuber ataupun hacker yang pakai trik jebakan ini untuk nyambungin dua stranger, terus mereka tuh diem-diem merekam dan juga ngintipin interaksi kalian dari balik layar. Makanya gak jarang juga kejahatan yang terjadi di website ini ya. Ada nih kisah nyata super gila di mana satu video YouTube berhasil membongkar kedok predator sampai keluarganya tuh hancur dan dia tuh dijeblosin ke penjara. Semuanya berawal dari kreator YouTube yang bikin konten jebakan buat para predator di Omegle bareng temen ceweknya yaitu Ashley. Di situ mereka ketemu om-om creepy yang ngaku namanya adalah Mike. Si Mike ini agresif banget deh godain si Ashley. Tapi mendadak langsung shoot dan mencet tombol skip waktu si kreator cowoknya nongol di layar. Begitu videonya diupload dan juga viral, kolom komentar pun mendadak meledak. Bukan karena dianggap nggak sopan ya, tapi karena banyak cewek dan bahkan ada yang masih umur 14 tahun nge-spill pengalaman horor digodain si Mike ini yang ngakunya udah beristri juga loh. Nah, plot twistnya muncul waktu tiba-tiba ada yang nge-DM si kreator sembari ngaku kalau dia ini anak kandungnya si Mike. Terungkaplah kalau nama aslinya itu Matthew dan gara-gara video itu ketahuan, istrinya langsung minta cerai. Keluarga besarnya yang tadinya dibohongin kalau video itu cuma acting ataupun settingan juga ikutan shock berat guys. Tapi dramanya gak berhenti di urusan keluarga aja ya. Saking viralnya, detektif lokal sampai agen federal beneran nelpon si YouTuber untuk minta file video mentahannya. I was getting calls from random numbers. I would pick up the phone and they would say, "Hey, I'm with the FBI," and request the raw footage. Unfortunately, I didn't even have the raw footage as I got a new computer. It was kind of scary when the FBI just was calling me every day at one point. Matthew had been trying to lie his way out of this nightmare. He was claiming I hired him as an actor and that it was all fake. Viralnya video ini juga bikin warga di daerah tempat tinggal Matthew, yaitu di Valparaiso, Indiana, Amerika, jadi berani yang laporin keanehannya tuh ke polisi. Akhirnya pada Oktober 2003, Matthew resmi ditangkap dan juga masuk penjara. Nah, tapi puncak gilanya tuh dia ditangkap bukan sekedar karena video Omegle aja, tapi karena polisi nemuin bukti investigasi kasus kejahatan
seksual anak di bawah umur yang udah dia lakukan bertahun-tahun di dunia nyata. Bahkan di dalam rumahnya sendiri dong. Benar-benar definisi serigala berbulu domba yang hancur lebur berkat kekuatan netizen kan? Lalu berikutnya juga ada orang yang niatnya main Omegle untuk healing cari teman baru, malah kena mental gara-gara dibully secara live dong. Iya, pengalaman pahit ini pernah dialami sama YouTuber It's Kesha. Jadi waktu dia tuh lagi main Omegle, cewek ini tiba-tiba match lah ya tuh sama cowok rasis bernama Catboy Kami yang emang ceritanya lagi live streaming. Nah parahnya, cowok ini tuh emang terkenal di internet sebagai streamer toxic, dimana dia hobi pakai blackface ataupun dandanan rasis yang ngecek orang kulit hitam gitu, dan ngelontarin jokes kasar berbau sarah ke orang-orang random. Dan ini pun termasuk ke anak-anak di bawah umur ya. Have option Jew, option Aryan, and option. Where is the knife coming down, boy? Nah yang bikin makin speechless, Catboy Kami ini punya ratusan penonton di kolom chat yang malah ngerayain dan juga ngedukung aksi bullyingnya tuh ke Kesha waktu itu loh. Kacau banget kan? Terus kalian kebayang gak sih di Omegle ini tiba-tiba malah bertemu sama diri kalian sendiri, tapi versi masa lalu yang lagi ngelakuin hal gak benar. Nah kejadian horor ini dialami sama Michael yang berumur 18 tahun. Oke, jadi waktu lagi puncak-puncaknya isolasi mandiri gara-gara COVID pada tahun 2020, dia yang merasa kesepian mulailah main Omegle untuk iseng-iseng aja. Ya, karena melihat banyak orang ngelakuin hal-hal vulgar ataupun intim di sana, Michael pun terpengaruh ya dan juga ikut-ikutan ngelakuin hal serupa di depan kamera. Begitu hidup balik normal, dia berhenti main Omegle. Tapi setahun kemudian, waktu dia mampir lagi ke website ini, si Michael malah match sama akun yang muter rekaman video diri sendiri dulu itu waktu lagi berbuat asusila dong. Nah, ternyata selama setahun itu ada orang jahat nih yang merekam aksi Michael dan dijadikan VCW ataupun Virtual Cam Weapon guys. Jadi si penipu ini tuh pakai software khusus untuk muter rekaman video Michael yang bisa dikontrol gerakannya seperti melambaikan tangan atau kasih jempol dengan tujuan nih untuk menipu orang lain supaya mau ikut-ikutan melakukan aksi vulgar. Parahnya lagi, video rekaman jebakan seperti milik Michael ini sering loh dijual ke situs dewasa untuk mencari keuntungan. Asli, satu kesalahan kecil di depan kamera bisa jadi bumerang yang merusak reputasi seumur hidup kan? Namun, apakah Matthew dan juga orang-orang tadi yang jadi penyebab Omegle tutup? Bulan November 2023 atau sebulan setelah si Matthew tadi ditangkap, Omegle resmi pamit dari internet. Ya, banyak teori konspirasi yang bilang kalau website ini ditutup karena udah sepi alias gak laku ya, tapi itu salah besar. Faktanya, di bulan Oktober 2023 itu traffic Omegle justru lagi meledak dan nyentuh angka tertinggi selama 14 tahun mereka berdiri loh teman-teman. Jadi alasan aslinya tuh murni cuma karena foundernya yaitu Liv K. Brooks udah nyerah dan juga kena mental aja ya. Lewat surat perpisahannya pun dia ngaku nih kalau operasional Omegle udah nggak masuk akal secara finansial maupun psikologis. Pengen aja niat bikin website waktu umur 18 tahun untuk cari temen, ujung-ujungnya malah jadi sarang kejahatan sampai digugat $22 juta. Ya lagian coba aku tanya deh, teman-teman pernah sadar gak sih kalau tombol centang saya berusia di atas 18 tahun di internet itu cuma kebohongan terbesar abad ini? Omegle dulu pakai trik murahan ini karena murni ya, cuma untuk cuci tangan kalau ada kasus hukum. Nah, bukti paling fatalnya kejadian di tahun 2014 yang terjadi kepada gadis di bawah umur berinisial AM. Awalnya dia cuma iseng main Omegle doang tuh ya guys, tapi apesnya dia malah match sama predator manipulatif bernama Ryan. Modusnya sih super smooth, si cowok pun juga sok-sokan jadi pendengar yang baik, minta foto senyum polos, sampai akhirnya merembet minta foto tidak senonoh yang berkedok terapi mental. Nah, waktu AM-nya sadar dan juga mau berhenti, Ryan langsung ngeluarin kartu as pakai ancaman nih kalau dia bakal nyebarin foto-foto itu ke keluarganya. Predator gila ini pun juga sukses ya menyandera mental AM selama 3 tahun, sampai akhirnya FBI pun turun tangan. Ryan akhirnya juga berhasil ditangkap dan divonis 10 tahun penjara guys. Nah, kesel karena Omegle cuma ngasih tulisan peringatan template dan juga lepas tangan juga ujung-ujungnya. Di tahun 2019, AM nekat mengugat Omegle sebesar $22 juta tadi atau sekitar 340 miliar rupiah. Kasus raksasa inilah yang bikin Omegle ketar-ketir sampai akhirnya tutup total. Tapi sayang seribu sayang, matinya Omegle bukan berarti para predator internet tuh ikutan punah ya. Mereka cuma pindah lapak ke website cloningan ya seperti Ome TV ini aja deh guys. YouTuber pemburu predator ini aja ngaku udah nangkep target baru cowok berumur 32 tahun bernama Charles yang kepergok sampai 11 kali ngegodain cewek di bawah umur di platform baru itu.
Intinya mati 1 tumbuh 1000. Penjahat cyber pokoknya bakal selalu ada, dan senjata paling ampuh untuk melawan mereka ya dengan cara di-spill kelakuannya biar viral aja ya. Oh ya, sama ngasih awareness juga nih ke orang-orang di sekitar kita biar nggak jadi korban selanjutnya ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.